وبالأسماء
Iya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa la siyama 'abduhu al-mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun al-habaib wasyara'if, wal mukarramun wal muhtaramun al-ulama wal asatidah, khusus al-mukarram wal muhtaram al-habib Idrus bin Muhammad al-Idrus hafidh, yang datang dari Surabaya. Kita ucapkan ahlan wa sahlan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum. Selamat datang di Kota Buntok untuk yang kesekian kalinya. Alhamdulillah beliau bisa berhadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan para habaib, dengan kedatangan para alim ulama, guru-guru agama ke Kota Buntok ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Acara silaturahim, halal bihalal serta milad Salam Buntok akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustaz Muhammadun, sarjana pendidikan Islam. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واتقوا
Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, baik qari yang membacanya dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Akhina Al-Karim Al-Ustaz Muhammad Fikri selaku pengajar di Majlis Rasulullah SAW. Untuk kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa tahannan ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa shaddid lisani wahdi qalbi bijahid nabi wa sahbihi wal ali. Hadratul kiram, para habaib, para syaraif, wabil khusus al-alim wal-fadil Sayyiduna al-Habib Idrus bin Muhammad al-Idrus, khadimul majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jawa Timur. Habib Hanafi bin Saleh Bahashim, Habib Umar Bahashim, Habib Abdurrahman Bahashim, dan para alim ulama pewaris baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi taat ta'zim kepada para alim ulama kita. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dijadikan menjadi orang-orang yang mulia di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, kami selaku keluarga besar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Buntok ini mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin, wabil khusus kepada Sayyidina Al-Habib Idrus Al-Idrus yang sudi kiranya meluangkan waktu di kesibukan yang luar biasa beliau untuk dapat hadir di kota Buntok ini, untuk dapat menebarkan keberkahan untuk kita semua. Dan para alim kajian dan sambutan kami yang kurang berkenan di hati para hadirin dan hadirat, utamanya kepada Sayyidina Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus dan seluruh habaib yang ada di sini dan seluruh para alim ulama yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Dan acara selanjutnya pemotongan kue tertanda milad daripada Majelis Rasulullah SAW untuk yang kedua. Kami mintakan kepada yang mulia
Al-Habib Haji Rusmi Muhammad Al-Ajrus, dan nantinya akan diberikan kepada para guru-guru juga para khadimul majlis. Pada tepatnya Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Guru, punya masjid ya atas. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ulul muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, segenap orang-orang tua dalam wilayah Buntok,
Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah, yang susah disenangkan oleh Allah, yang punya utang, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyaksikan secara langsung offline saat ini, baik yang menyaksikan online dimanapun antum berada dari via YouTube. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sangat mendukung daripada kegiatan Muhibbin Majelis Rasulullah wilayah Buntor, yang alhamdulillah saat ini adalah miladnya yang kedua. Mudah-mudahan ulun doakan jamaah Muhibbin Majelis Rasulullah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya majelis ini seringkali saya katakan bahwasanya bukan untuk menyaingi majelis yang ada di wilayah Buntok. Justru kita pengen dengan adanya majelis seperti ini kita bersatu menjadi satu. Jikalau kita sudah kumpul di dalam majelis seperti ini, kita berkumpul di masjid seperti ini, tidak ada tujuan kecuali Allah. Bukan tujuan politik, tidak ada. Bukan tujuan A dan B, tidak ada. Tujuan kita adalah ayyakuna Allah war rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tujuan kita adalah murni. Tujuan kita, niat kita adalah Allah dan Rasulnya, tidak ada selainnya yang kita tuju. Adanya majelis seperti ini supaya kita makin kuat silaturahminya. Makanya alhamdulillah dengan keistiqomahan jamaah yang sudah melangsungkan keistiqomahannya setiap minggu ya. Setiap minggu di hari apa? Di malam minggu seperti malam ini. Ya, jadi kalau bagi antum, bagi pian berataan yang pengen hadir, baik lakian atau biniannya, baik ulama atau habaibnya yang pengen hadir di malam minggu, ulun katakan silahkan, alias bahasa Banjarnya ayyuha. Silahkan pian hadir, bebas. Pian kada mesti harus pakai baju Muhibbin Majelis Rasulullah, tidak. Yang penting pokoknya pian pakai baju, jangan telanjang. Bujur ada? Yang penting hadir majelisnya pakai pakaian yang sopan. Ya. Karena kenapa? Karena untuk menambah ilmu. Semakin orang menambah ilmunya, semakin seseorang itu selalu haus dengan ilmu, ulun yakin orang tersebut adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepadanya. Man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad indallah illa bughdah, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, seseorang
yang bertambah ilmunya, senang hadir majelis seperti ini, tetapi dia tidak semakin dekat dengan Allah, na'udzubillah min dzalik, tidak mendapatkan petunjuk dengan Allah, lam yasdad illa bu'da, kecuali dia semakin jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah min. Tujuan majlis apa? Tujuan majlis untuk kita semakin dekat dengan Allah. Kita berkumpul di tempat ini, yang pertama kita dapat duduk di masjid. Bujur kada? Pian duduk di lapangan apa di masjid ini? Di mana pian duduk? Kira-kira kalau duduk di masjid sama duduk di lapangan, lebih afdal mana? Lebih afdal mana? Duduk pian di masjid apa duduk pian di lapangan? Lebih afdal pian duduk di masjid. Tidak pian masuk di masjid niat i'tikaf, dari pian duduk sampai pian bulik, di situ Allah Ta'ala berikan anugerah pahala dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kira-kira enak apa enggak duduk di masjid? Kira-kira enak apa kada duduk di masjid? Mana enak duduk di kafe? Di Buntok kada ada kafe. Ada Buntok kafe? Banyak. Mana tempatnya? Ya. Beda di majelis ini, di majelis silaturahmi seperti ini, kita duduk di masjid. Makanya ulun selalu katakan, jangan lupa pian untuk niat i'tikaf. Makanya banyak kita dapatkan masjid-masjid itu ditulis nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Banyak kita dapatkan masjid-masjid itu tertera di pinggirannya kah, kadang-kadang di atasnya kah, tertulis apa? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat sengaja i'tikaf di masjid ini selama saya berada. Jadi pian duduk di masjid ini, pian niat seperti itu, maka selama pian duduk niat i'tikaf, maka pian mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Memang sengaja ganjaran dan pahala kada dilihatkan, biar kita semakin penasaran. Kalau wadai kelihatan, kalau roti kelihatan, kalau nasi ikan kelihatan, tapi kalau ganjaran kada dilihatin oleh Allah. Biar apa? Biar kita semakin penasaran. Kalau sudah penasaran, kita makin giat untuk mencari pahala dan ganjaran tersebut. Lain kalau seandainya makanan, wadai, duit, lama-lama bosan. Betul apa kada? Kira-kira sama duit bosan kada pian? Ya kan? Kada. Berarti golongan orang-orang yang waras pian. Ya, cara menguji orang waras apa kada, kalau dilihatin duit itu dia masih tahu, berarti orang ini waras. Tapi kalau orang sudah nggak tahu duit, berarti orang ini sudah stres alias gila. Ya, makanya kita semakin penasaran. Melalui majlis, duduk di masjid, kita mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa apa? Contoh acara malam ini, selain milad ada silaturahmi yang sudah lama kada bertemu 2 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara corona. Alhamdulillah sekarang sudah bebas. Mudah-mudahan bebas selamanya. Jangan ada corona lagi sebentar lagi. Capek kita sudah ya. Apalagi vaksinnya sudah ke 3 kali, habis gini ke-4 suntik 100 kali pian. Terakhir pian mati nanti. Na'udzubillah min. Ya, selesai sudah. Ada silaturahmi yang sudah lama kada bertemu. Tidak bisa buat acara di masjid seperti ini. Lama kada bertemu. Alhamdulillah dengan adanya majelis ini
silaturahmi ini, halal bihalal ini, melalui muhibbin majlis Rasulullah, kita bisa bertemu. Ketika bertemu, samperin, jangan cuma dari jauh aja, samperin tuh. Apalagi yang sudah punya salah, kada bataguran setahun lamanya, naudzubillah min dzalik, hati-hati. Kalau orang sudah kada bataguran 3 hari 3 malam saja, Allah laknat dia. Orang yang kada bataguran alias buang muka, jar orang Banjar buang muka itu apa? Gitu deh, terserah ente. Ya, kada bataguran buang muka ketemu, siapa dia? Kalah sugih lawan ulun, ya kan? Jangan seperti itu bukan ajaran Nabi. Ya, senyuman kita saja sama orang ketika pian duduk di majelis, ya, pian salaman dengan orang yang di depan pian, di kanan pian, di kiri pian, di depan pian salaman dengan apa? Dengan senyuman. Itu nilainya sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhikal muslim sadaqatun. Kata Rasulullah SAW, senyummu kepada teman muslimmu engkau senyumin, itu nilainya sedekah. Biarpun kita kada keluar sedekah, tapi alangkah afdalnya ente senyum sambil sedekah. Bujur kada? Ya, ketemu, ya, kemudian pian berjabat tangan, luar biasa. Jangan remehkan orang berjabat tangan. Makanya kadang-kadang orang ini, ada sebagian orang ini anti berjabat tangan, alias kada mau yang namanya berjabat tangan. Kemarin kita ini sengaja supaya kita tidak erat kekuatan orang muslim. Kita mau berjabat tangan, kita kadang-kadang takut. Bujur kada? Takut apa? Ketularan alias tertular, padahal tidak ada seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idal taqa musliman wa yatasafahan wa yatabassaman illa ghafarallahu ta'ala lahuma qabla an yaftariqa, atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad, kalau seandainya ada seorang muslim yang bertemu, kemudian dia berjabat tangan, kada usah pakai sarung tangan bian, kada usah, kecuali kalau lakian sama binian kada boleh, yang bukan muhrimnya. Apalagi sampai cipika-cipiki kada boleh. Tahu cipika-cipiki? Apa cipika-cipiki itu? Bertemu antara pipi dan pipi. Itu namanya cipika-cipiki. Alias orang Banjar bilang, mengatakan apa itu cipika-cipiki? Hah? Orang Banjar apa mengatakan? Orang Buntok apa ini? Orang Buntok katakan apa ini? Ustaz Makmun apa? Hah? Apa orang Buntok mengatakan? Cipika-cipiki, alias ketemu pipi dan pipi. Kada boleh. Kecuali kalau yang sudah muhrimnya, mahramnya, istri lawan suami. Tapi kalau masih pacaran, ta'aruf, kada boleh. Jangan mau pian, apalagi yang binian. Jangan maulah pian diajakin dengan lakian hidung-hidung belang di sini, ya kan? Diajak cipika-cipiki, jangan mau. Maaf, ulun bukan muhrim pian, kita masih belum menikah. Kalau mau silakan ayuhak pian datang ke rumah orang tua ulun, minta ulun pinang ulun dengan bismillah. Salam Nabi Muhammad. Idza taqa musliman, kalau seandainya kita bertemu dengan orang muslim, lakian dengan lakian, binian dengan binian, makanya tadi yang belum salaman, belum berjabat tangan, nanti sebelum bulik pian berjabat tangan, pian ketemu tangan dengan tangan, ya, salaman. Kemudian apa? Setelah salaman jangan cuma salaman, wa yatabassaman, kemudian saling tersenyum, jangan merautkan wajah. Saling apa Pak? Senyum. Tahu senyum bian? Hah? Apa bahasa buntok ini? Buntok ini singkatan buntu mentok. Orang buntu, orang mentok. Apa bahasa Banjarnya itu nah? Orang senyum. Ya, senyum sudah. Bujur kada?
Saling senyum, jangan saling merangut. Hati-hati orang merangut ini ketara, hutangnya banyak. Ya, kreditannya banyak adalah orang yang sering merangut. Bujur kada? Bujur kada? Ada orangnya kada di sini nah. Lihat senyum semuanya, masya Allah. Biarpun jelek tapi kelihatan ganteng. Ini sudah jelek tapi kada mau senyum, kelihatan jelek lagi, lebih double lagi. Tapi kalau orang murah senyum, lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu terkenal lakian yang paling murah senyum. Kalau Nabi saja murah senyum, masa kita kada murah senyum? Nabi padahal. Nabi itu, Rasulullah SAW itu permasalahannya banyak. Bukan seperti kita, permasalahan kita paling ujung-ujungnya ekonomi. Permasalahan kita paling ujung-ujungnya toko. Permasalahannya kita paling ujung-ujungnya walet. Sohibul walet. Ya, paling ujung-ujungnya toko beb. Ulun toko ulun kada laku-laku beb. Walet kada masuk. Tahun ini, bulan ini yang asalnya 5 kilo jadi setengah kilo. Alhamdulillah. Masih ada yang masuk. Daripada kada ada yang masuk, bujur kada? Nabi Muhammad SAW permasalahannya besar. Tapi dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ma ra'aitu rajulan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya tidak pernah ketemu orang yang paling murah senyum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling murah senyum, Pak. Bayangkan. Permasalahannya besar, ada perang, belum lagi orang-orang sahabat Rasulullah yang curhat lawan beliau, keadaan istri, keadaan ekonomi. Kita alhamdulillah biarpun ekonomi kemarin 2 tahun kita jatuh, tetapi kita tidak ada dari kita yang kada makan. Bujur kada? Pian 2 tahun ekonomi sempit, ada yang 3 hari 3 malam tidak makan? Ada apa kada? Ada apa kada? Ada kada di sini biar ekonominya jatuh, corona, ekonomi sempit, ada kada yang kada makan 3 hari 3 malam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi nasi kuning, siang soto Banjar pian, malam haruan patin pian makan. Alhamdulillah, nggak pernah nggak makan kita. Paling nggak makannya kalau kita apa? Kalau kita puasa. Tapi Nabi Muhammad SAW permasalahannya yang begitu rumit, sulit beliau. Terkadang bahkan tidak ada makanan di rumahnya Rasulullah SAW itu. Subhanallah, kada ada makanan tuh dah. Kalau sekelas istri kita kada ada makan di rumah sudah minta cerai mungkin. Jujur kada? Ya. Tapi istri Nabi Muhammad SAW ada yang tak cerai, tidak ada. Malah senang dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah 3 hari ke 3 malam ibu-ibu gak makan beliau Nabi Muhammad SAW. Suatu saat pernah datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Aisyah, hal tajidi ta'aman? Wahai Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Ya Rasulullah, alam tansa mundu 3 ayyam lam naduk ta'aman? Ya Aisyah, ya Rasulullah, apakah pian lupa kita ini sudah 3 hari 3 malam gak makan? Subhanallah. Tapi beliau masih senyum, banyaknya senyum dengan orang. Siapapun yang datang lawan beliau, beliau terima. Makanya dikatakan Sayyidina Anas, ma ra'aitu rajulan aktsara tabassuman min Rasulillah. Tidak ada orang yang ulun jumpai yang paling banyaknya tersenyum kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ketemu orang ya salaman, berjabat tangan pian. Selain berjabat tangan, pian senyum. Semakin lebar senyum pian, semakin berkah pian.
Semakin sempit senyuman pian, semakin tidak berkah pian. Tapi juga jaga nafas bos. Ya, jangan mentang-mentang ada perintah seperti ini, ya, semakin lebar ente punya senyuman, nafasnya bau, ya sama saja. Kata orang Jawa, podo wae. Ya, nyiksa orang namanya itu. Ya. Senyum pian, apa kata Rasulullah? Illa ghafarallahu ta'ala lahuma qabla an yaftarigo. Kecuali dua-duanya mendapatkan ampunan Allah sebelum berpisah. Sebelum berpisah sudah mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Ghafarallahu ta'ala lahuma, diampuni dua-duanya oleh Allah Ta'ala. Lahuma qabla an yaftarigo, sebelum terpisah, sebelum berbalik badan dua-duanya sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita majelis silaturahmi seperti ini. Mudah-mudahan ulun doakan muhibbin majelis Rasulullah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pian mau gabung silahkan. Kada perlu KTP, lapor camat, lapor lurah kada perlu. Divaksin kada perlu. Ada orang beb ulun hadir majelis perlu divaksin kada perlu. Ya, silakan hadir saja. Niat hadir majelis mendapatkan ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Itu tujuan kita majelis. Yang alhamdulillah 2 tahun ini sudah berjalan. Ini adalah milad yang kedua. Bujur ya, milad yang kedua seperti ini. Jadi kalau ada dari antum, dari pian mau hadir silahkan. Dari laki-lakian, dari biniannya, dari lakiannya atau biniannya silahkan. Pian ajak saudara-saudara pian, keluarga pian. Untuk apa? Untuk kita kenal ilmu. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang beribadah, ulun padahi kepada pianlah, orang beribadah itu Pak Bu, kalau kada punya ilmu itu kurang sempurna. Alangkah abdolnya jikalau pian itu melakukan ibadah tapi didasari dengan ilmu. Seperti apa? Seperti kalau pian sholat berjamaah, ngerti syarat dan rukunnya. Syarat berjamaah itu bagaimana, rukunnya bagaimana, kemudian yang harus jadi imam itu siapa, nggak asal orang jadi sembarangan imam. Orang yang mengerti ilmu kemudian mengamalkannya, alias orang seperti ini adalah orang yang alim. Rakaatun alimin khairun. Ya, 1 rakaatnya orang alim itu lebih afdol, lebih mulia daripada 70 rakaat orang yang kada alim, alias kada pernah hadir majelis ilmu, kada ngerti ilmu. Tapi kalau pian ngerti ilmu, biarpun 1 rakaat pian sholat, beb apa beb contohnya orang sholat 1 rakaat, sholat witir. Tapi itu sholatnya orang yang engken, kata orang Banjar. Orang sholat 1 rakaat boleh. Sholat witir kan 1, boleh apa kada? Boleh. 3, boleh apa kada? Boleh. 5, boleh apa kada? Boleh. 7, boleh, silahkan. 9, boleh. 11, selesai, sempurna. Tetapi aqallul kamal, paling sedikitnya yang sempurna adalah 3 rakaat. Kalau 1 beb, ya silakan saja, tapi belum sempurna. Sah, boleh. Orang mau melaksanakan sholat witir 1 rakaat tidak masalah. Tetapi alangkah afdolnya kalau pian mengerjakan sholat witir itu apa? 3 rakaat namanya. Dalam kata ulama fikih mengatakan apa? Aqallul kamal, paling sedikit tapi sempurna. Sedikit sempurna berapa? 3 rakaat. Makanya orang kalau kada mengerjakan sholat witir rugi dia. Bahkan dikategorikan bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad. Na'udzubillah min. Salah satu sholat
yang sampai mendapatkan ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Sholat sunnah tapi mendapat ancaman. Ancamannya bagaimana? Laisa minna man lam yutir. Dalam riwayat yang lain, laisa minna man lam yutar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari golongan umatku yang kada sholat witir. Makanya sebagian ulama mengatakan sholat witir itu hukumnya apa? Wajib. Seperti Imam Hanafi, ya, Imam Malik mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i, sholat witir itu hukumnya sunnah. Makanya dengan kita hadir majelis ilmu, ngerti apa, Beb? Ngerti ilmu. Seperti kalau orang binian kalau memasak tapi tidak tahu resepnya, kira-kira masakannya nyaman apa kada? Nyaman apa kada? Kada nyaman, karena kenapa? Dia tahu resepnya. Asal tumis aja, ada bawang ketemu dengan lombok campur jadi satu, kada tahu resepnya apa segala macam, mau buat kuah apa, kuah ini kada enak, kada tahu resepnya. Seperti itulah kalau orang menuntut ilmu, orang beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Makanya dalam cerita ada diceritakan ada orang datang kepada Al-Imamul Haddad. Siapa Bib Imamul Haddad itu? Imamul Haddad itu adalah pengarang Ratib Al-Haddad. Mudah-mudahan pian kawak semua mengamalkannya, amin. Tahu ya Ratib Al-Haddad, tahu? Makanya kalau kada tahu pian tanya atau pian bisa browsing di Syekh Google, ya kan? Syekh Google itu bisa menjadikan ada, terkadang menjadi guru. Pian tulis Ratib Al-Haddad, keluar Ratib Al-Haddad, pian baca, ya. Al-Imamul Haddad itu pengarang, pengumpul, ya, doa-doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah untuk memudahkan kita untuk mengamalkannya. Tapi doanya bukan dari beliau, doanya dari Rasulullah. Beliau cuma mengumpulkan saja, karena yang mengumpulkan beliau dinisbahkan doa tersebut Ratib Al-Haddad. Makanya kalau kada tahu, cari tahu dan pengen tahu kepada orang yang tahu. Orang katanya beliau yang mengamalkan ratibku, niscaya dia akan meninggal husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal. Salah satu tanda seseorang yang meninggal husnul khotimah adalah dia yang selalu rajin membaca Ratib Al-Haddad. Jikalau pian mau mati husnul khotimah, jangan tinggalkan baca Ratib Al-Haddad. Kapan Beb waktunya? Pian baca habis sholat maghrib. Itu biasanya dibaca di kota Tarim Hadramut. Dibaca kapan? Habis sholat maghrib. Kalau selain waktu itu Beb, boleh apa kada? Boleh, silakan. Yang penting pian bisa amalkan, jangan kada diamalkan. Singkat cerita, ada orang datang lawan beliau, ya, karena beliau itu ulama besar di zamannya. Ulama besar di zamannya beliau itu namanya beliau siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau orangnya buta, tapi matanya biar buta, hatinya kada buta. Kalau kita mata melihat tapi hati kita naudzubillah min. Naudzubillah min. Kalau kita seperti itu, mata melihat, apalagi kalau sudah melihat binian bungas, masya Allah, ya, mata melihat tapi hati kita buta. Bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya buta?
Ciri-ciri orang-orang yang hatinya budak, orang tersebut tidak tertarik dengan ibadah. Ciri-ciri orang yang hatinya buta, orang tersebut hatinya semakin condong dengan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Beliau mata biarpun buta, tapi hati beliau tidak buta. Ada orang datang kepada beliau mengadu. Bahasa sekarangnya itu curhat. Makanya orang-orang dulu itu kalau curhat lawan ulama, bukan ke dokter. Ya, datanya kemana? Ke ulama, ke guru, ke habaib. Kalau kita kan sekarang curhatnya di mana? Curhat kita di Facebook. Bujur kada? Curhat kita di mana? Di Instagram. Curhat kita di mana? Di YouTube. Kalau orang-orang dulu kalau mau curhat di mana? Dengan ulama. Datang ke habaib, datang ke ulama, datang ke orang soleh. Singkat cerita, orang tersebut mengadu lawan beliau Imamul Haddad. Ya Imamul Haddad, Sahibur Ratib, kenapa kata beliau? Ulun ini mengalami ekonomi yang sempit. Rezeki ulun ya begitu-begitu saja, gak ada bertambah. Waletnya setengah kilo, kepingin tambah 100 kilo, 200 kilo itu, nah gimana caranya kata beliau. Maka Imamul Haddad mengatakan resepnya, kalau ente pengen tahu, mau kada? Kalau seandainya pengen tahu, ulun kasih pian arahan, ulun kasih pian jalan keluar solusi. Apa? Biasakan dirimu untuk hadir majelis. Bukan ke kafe, bukan ke warung kopi, tapi biasa untuk hadir Sallallahu Nabi Muhammad. Itu saja. Iya, itu saja. Kada ada amalan kah yang besar, yang ganal, yang bisa ulun amal? Kada. Ulun mau amalkan imam, ulun mau baca semuanya, kada perlu. Itu saja, biasakan dirimu, ringankan dirimu untuk hadir majelis. Kalau sudah engkau terbiasa hadir majelis, seminggu sekali. Kalau hadir majelisnya sebulan sekali, bukan hadir majelis itu numpang makan. Ya. Orang kalau hadir majelis itu ya seminggu sekali atau sehari sekali. Pian kalau makan sehari berapa kali? Berapa kali kalau makan? Sehari 3 kali. Masa hadir majelis cuma seminggu sekali? Kurang. Bojor apa kada? Bojor apa kada? Kurang. Kira-kira kalau pian ke dokter nih, cari obat, ulun contohkanlah, dokter, ulun sakit. Sakit apa? Sakit meriang. Sudah minum obat? Sudah, tapi kebal, belum sembuh-sembuh. Oke, pian ulun kasih antibiotik. Sehari pian 4 kali per 4 jam minum. Jangan kada, kita tepat waktu. Per 4 jam kita minum. Biar apa? Biar sembuh. Itu yang terkena penyakit meriang, batuk yang kada sembuh-sembuh dan lain-lain. Pengen apa? Supaya sembuh. Masa hadir majlis cuma seminggu sekali, beratnya luar biasa. Kalau ke sarang waletnya sehari 5 kali. Dicek waletnya ada berapa ini. Ya, kira-kira berapa kilo ini. Itu saja. Iya, itu saja. Kada ada amalan yang lain, kada ada. Amalkan itu saja. Sering pian hadir majelis. Subhanallah, diambillah nasihat tersebut dari Imamul Haddad Sahibur Ratib. Sehari hadir majelis, hari Senin hadir majelis, Selasa hadir majelis, hari Rebo hadir majelis, hari Kamis hadir majelis, hari Jumat hadir majelis, hari Sabtu hadir majelis, hari Minggu hadir majelis. Begitu terus
selama 40 hari sehingga beliau istiqomah, subhanallah, Allah Ta'ala kasih solusi dan jalan keluar. Akhirnya menjadi orang yang paling sugih di kotanya gara-gara hadir Kalau kita hadir majelisnya seminggu berapa kali, bos? Seminggu sekali, itu pun kadang-kadang telat. Acaranya jam 7, datangnya jam 9, tinggal piring aja. Ya, tinggal wadah aja, tinggal makan, sikat, selesai bulik. Ulun hadir majelis, gak gitu. Orang hadir majelis tepat waktu, biar dapat barokahnya. Ikuti acara yang ada, pemaulidan. Selama apa sih orang hadir majelis itu? Dibanding kita begawian di pasar, ini ada yang sohibul pasar nih ya, yang punya toko-toko ini kan di sini kan banyak ya. Kapan hari ulun mengisi di apa juragan-juragan pasar itu kan, wah jam 7 udah buka semuanya. Tutupnya jam berapa kalau pasar itu? Jam 2 malam. Hah? Jam 5. Kenapa pian betah di situ? Karena pian dapat keuntungan. Bujur apa kada? Bujur apa kada? Karena pian dapat keuntungan. Majelis apa pian keuntungannya? Pian kada tahu. Coba pian rutin dulu hadir majelis. Nanti keuntungan pian dapat, pian akan rasakan. Apa keuntungannya? Minimal pian dapat ketenangan. Ini yang rutin dulu. Bukan seminggu hadir, 2 bulan baru hadir lagi, kada. Ya, rutinkan dulu istiqomah. Seminggu sekali ya, seminggu sekali pian hadir istiqomah. Acaranya habis maghrib, pian maghrib di sana, hadir majelis seperti itu. Pian lihat hasilnya, pian akan lihat. Cukup kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Cukup sabdanya Rasulullah. Apa sabdanya Rasulullah? Innallaha takaffal li talibil ilmi fi rizqihi atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah menanggung rizkinya secara khusus bagi mereka yang sering hadir majelis atau menuntut ilmu. Ditanggung secara khusus. Buktinya apa, Bib? Ini ulun buktinya, Pak. Kalau pian kada percaya, ulun hendak berkisah. Ya, ulun selama 7 tahun belajar di Tarim di Hadramut. Ulun cuma dikasih oleh bapak ulun itu $20. Belajar 7 tahun. Kalau menurut akal sehat cukup apa kada? Cukup. Pada waras pian ini. Ya. Ketara itu ngantuk gitu ya. Itu termasuk golongan orang-orang yang kurang wadai itu. Udah dapat wadai kah pian? Udah. Alhamdulillah. Menurut akal sehat cukup apa kada $20 tapi untuk belajar 7 tahun. Kada masuk akal, mustahil, gak ada cukup itu. Tapi orang tua ulun kada bisa lagi kasih uang, kasih biaya kada lagi, sudah jual motornya ya untuk kemaslahatan anaknya. Ini nak $20, gak tahu ini cukup apa kada, ulun kada tahu. Yang penting pian belajar dulu, bismillah, tawakal ala Allah. Kalau anak-anak sekarang dikasih $20 7 tahun, teriak anak-anak sekarang. Bisa-bisa demo dengan bapak dan ibunya. Bujur kada? Ya. Subhanallah, ya ulun terima saja. Bismillah sudah. Melihat teman-teman ulun itu dikasih ya oleh bapak ibunya itu ada yang $1000. Tahun 1996, kira-kira $1000 itu berapa duit ya? Berapa duit itu? Katanya kalau duit waras pian. Ya, berapa rupiah itu? Dulu dolar bukan semahal seperti ini. Dulu dolarnya sekitar 2000. Ya, paling mahal 3000 dulu sebelum adanya 97 98 kada ada belum. Ulun waktu ada apa permasalahan 97 98 ulun kada ada, alhamdulillah. Ya.
Itu teman ulun ada yang membawa dikasih duit oleh orang tuanya belajar mondok di Tarim $1.000. Wih, orang sugih benar orang ini. Ulun cuma 1 lembar $20. Kasihan deh lo, ya. Tapi alhamdulillah ulun terima, ulun yakin sudah. Ulun yakin apa kata orang tua ulun, belajar bismillah. Nanti ada saja jalan. Bismillah udah. Ulun tawakal. Ya, dia beli makanan sebelum mendarat di Tarim. Kan kita mendarat dulu di Dubai Airport. Wah, mewah itu. Bukan Buntok Airport. Kalau Buntok Airport kada ada, namanya Buntuh Mentok. Makanya kada ada airportnya. Ya, makanya ulun tadi dari mana, dari Palangka naik mobil sampai sini berjam-jam ya. Ulun guring, bangun lagi gak sampai, guring lagi gak sampai lagi. Berapa kali guring bangun gak ada sampai. Makanya pantas namanya buntu dan mentok. Makanya perlu yang namanya apa ini, pesawat yang harus sampai di sini nih. Capek kita ini. Langsung masuk ke penginapan syar'i ini ya. Kemudian siap-siap langsung ke sini, nah langsung hadir. Subhanallah, ya kan? Melihat jamaah yang antusias, uyuh rasanya hilang. Masya Allah. Melihat orang-orang yang tampan-tampan, yang ada yang setengah tampan juga, ya kan? Uyuh rasanya hilang semuanya. Berkat apa? Berkat kita hadir majelis. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Itu teman ulun di bandara beli ini beli itu, subhanallah, enak jadi orang berduit inilah. Di ulun sabar aja, Allah sabar. Kata orang Jawa itu ngelus dada. Nih, usap dada. Nah, dadanya dipusut-pusut biar sabar, ya kan? Makanya orang kalau kada sabar sering mempusut dada. Tahu pusut pian? Nah, apa pusut itu? Dibelai-belai dadanya biar sabar. Melihat orang sugih itu memang enak ya. Duit dibong-bong sekolah mati, beli ini, beli jam, beli ini, beli kaos, beli. Nyamannya duit banyak. Kalau enggak ada bisa beli apa-apa nah. Ya kan, sabar aja. Ya. Kemudian singgah transit ke Son'a, ibu kota Yaman, Son'a. Dia pun beli makanan, beli minuman, enak benar ya. Kemudian transit lagi ke Sewu, naik pesawat ya. Kemudian jalan kita darat lewat Tarim. Sudah di Tarim, subhanallah, bukan seperti sekarang. Dulu Tarim kita merintis luar biasa. Kalau sekarang, Masya Allah, makanya sekarang orang-orang pada rebutan berangkat ke Tarim. Karena kenapa? Fasilitasnya sudah nyaman. Makanan Indonesia ada di sana. Orang Indonesia jual sambel banyak. Kada belajar lagi jualan sambel di sana, ya kan? Subhanallah. Kita dulu sulit di sana. Walhasil singkat cerita, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita lewati semuanya. Subhanallah, dari $20 itu Allah Ta'ala berikan cukup lawan ulun belajar di sana itu. $20 Allah Ta'ala berikan cukup. Beli baju bisa beli baju, beli kitab bisa beli kitab, subhanallah. Memang yang ada yang ulun pegang memang habis, tapi ada saja yang orang peduli lawan kita. Berkat apa? Berkat menuntut berkat hadir berkat suka dengan ilmu. Bayangkan 7 tahun beli kitab, bisa kita beli kitab. Beli baju juga bisa beli baju, makanan juga bisa beli makanan. Setiap bulannya kita ini diambil darah untuk dicek kalau seandainya ada yang terkena virus HIV, dipulangkan. Setiap bulan harus membayar 3.000 real Yaman, bukan 3.000 real Saudi. Kalau 3.000 real Yaman itu murah dibanding dengan 3.000 real Saudi. 3.000 real Yaman itu kalau di Indonesia itu sekitar 500.000 sini kalau uang sekarang. Setiap bulan harus bayar, tapi tidak datang waktunya bayar. Ada saja solusinya, jalan keluarnya ada. Itu yang ulun hadapi, yang ulun alami seperti itu.
Berkahnya apa? Berkahnya orang hadir majelis, berkahnya orang menuntut ilmu. Jadi kalau pian menghadapi kesulitan apapun, hadirin dan hadirat, pian berataan menghadapi kesulitan apapun, permasalahan ekonomi khususnya ataupun permasalahan yang lain, sering-seringlah hadir pian hadir majelis. Insya Allah jalan keluar pasti ada. Amin. Kalau pian istiqomah, jalan keluar pasti ada solusinya pasti. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Syaratnya istiqomah. Apa? Istiqomah. Apa bib istiqomah itu? Istiqomah itu ya terus menerus hadir majelisnya. Bukan gaya-gayaan aja. Baik ada tamu atau kada ada tamu. Bocor kada. Jangan kalau ada tamu, fulan datang, rame masjid. Kalau kada ada, yang datang cuma 4 orang. Seperti ini alhamdulillah. Tapi lebih afdal kalau setiap malam minggu majelis muhibbin, majelis Rasulullah semakin istiqomah, khususnya pengurusnya, ustadznya seperti itu, maka semakin Allah Ta'ala berkahi itu semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Satu lagi cerita. Ada orang datang ke Imam Sya'rani, Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, maaf. Ada orang datang kepada Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Imam Abi Hasan Asy-Syadzili ini sampai jam berapa ini ya? Terus pak ada ini? Terus nyaman biar ulun keuyuhan nih. Belum dikasih makan lagi sama Ustaz Ma'mun ini nah. Terlalu banget ini. Ya kan? Tak kira itu tadi ini gak ada piringnya, gimana tumpengannya ini? Orang kalau ada tumpengannya harus ada piringnya, biar Habibnya makan dulu, Bib biar makan dulu sebentar boleh hadir majelis. Ini kan ada piring ini cuma diiming-iming aja ini, biar lapar kita ini ya, gak apa-apa deh ya kan. Gitulah orang buntok terlalu namanya buntu mentok ini. Ada orang datang kepada Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Abi Hasan Asy-Syadzili ini orang ulama sugih di zamannya pak. Orang sugih, alim, subhanallah. Nyamanlah, sudah alim, sugih lagi. Mudah-mudahan kita bisa sugih kemudian alim, amin. Jangan sugih engken, percuma, ya kan? Ada orang sugih tapi kada alim, lebih afdal daripada orang alim tapi engken. Ya, orang sugih, orang royal, pemurah, biarpun kada alim lebih afdol daripada orang yang alim tapi dia engken, alias medit, alias kikir. Biarpun bongol tapi royal masih lebih afdol daripada pian yang sudah alim tapi pian bakhil. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang alim engken, itu bukan orang alim, itu alim-aliman. Ya kan? Bukan alim beneran, alim-aliman. Ciri-ciri orang yang alim adalah orang yang royal. Ya kan? Orang Banjar bilang apa itu pemurah itu? Hah? Pambarian. Bukan bahasa Banjar, bahasa Indonesia itu. Meramput pian ini nah. Ya kan? Pemberian dah sudah sama deh, biar pian senang itu nah. Ya kan? Pemberian, suka memberi. Ya, berarti ini orang alim betul, orang alim benar. Orang alim benar, ciri-cirinya orang yang alim itu apa? Royal. Biarpun kada sugih tapi royal, berbagi dia. Apa yang ada dalamnya diberi, dikasih ke orang, jangan disimpan aja. Imam Abi Hasan Asy-Syadzili itu adalah orang yang alim juga royal, sugih orangnya, subhanallah. Mudah-mudahan kita jadi seperti itu, amin. Alim royal, nyaman kada? Nyaman kada? Alim tapi royal. Beliau itu kalau hadir majelis, ulun padahi pian ya. Orang beliau itu kalau hadir majelis selalu pakai baju baru, jubahnya baru, surbannya baru,
Selesai majelis malam ini langsung dikasih ke orang. Besok majelis baru lagi, subhanallah. Tapi punya ulun jangan diminta ya. Belum makomnya ulun nih. Bawa baju cuma 2 saja, kecuali kalau pihak sini disediain ulun mau, ulun buka sekarang. Ya kan? Ulun kasih surban ulun, nah gantinya harus ada dong. Bujur ada. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Beliau seperti itu, ya. Ada orang datang, ya habis ngajar, beliau buka bajunya, jubahnya, kasih surbannya juga kasih, semuanya baru semua. Besok majelis baru, siang lagi majelis baru lagi. Orang pada melototin beliau ini. Ini orang alim tapi penampilannya kok gini ya? Orang alim kan itu kan biasa kan zuhud, kada senang dunia, ya kan? Akhirnya beliau dengar dipanggil, sini pian. Ya, ulun seperti ini, berpenampilan seperti ini memang sengaja supaya ulun kada hubbu dunia, supaya ulun kada senang dunia. Makanya dunia yang ulun punya, ulun rasakan. Jangan disimpan-simpan. Makanya orang yang kalau kada merasain dunia itu orang tersiksa namanya. Kasihan deh lo. Bujur kada? Punya uang 100 juta, makannya cuma ayam penyet. Ya, rugi nih. Berangkat ziarah sana ke Jakarta, ziarah. Berangkat ke Surabaya, ziarah Wali Songo, makan yang enak-enak, tidur di hotel yang enak, pian rasain duit pian. Jangan cuma disimpan saja duitnya. Kalau pian mati, pian sulit-sulit cari duit, yang ngerasain enaknya siapa? Anak pian, enak betul dia. Pian yang uyu, pian yang capek, yang ngerasain siapa? Anak pian. Ya, kalau pian punya duit, ziarah, naik pesawat, ya, kemudian sewa mobil yang enak, hotel yang enak. Jangan hotel yang kelas-kelas murah-murah aja, ya kan, tidur di Ampel itu yang murah-murah aja. Jangan, nah, tidur yang di kelas sana bintang 7 apa bintang 10. Pian rasain itu. Sewa mobil yang enak, pian punya duit banyak, pian rasain. Apalagi buat ziarah wali Allah. Makanya beliau mengatakan demikian, ulun sengaja buat dunia tidak ada harganya dalam diri ulun. Makanya baju ulun harus ganti-ganti. Yang lain tadi yang ulun pakai, ulun kasih ke orang, ulun pakai yang baru. Subhanallah. Ada orang datang kepada beliau, singkat cerita, ya, Imam Sya'roni, ulun hendak curhat lawan pian. Apa? Ada apa? Ulun ini sering sakit kepala, sudah sakit kepala yang gak kunjung selesai-selesai, gak kunjung waras-waras, tidak kunjung sembuh-sembuh. Gimana solusinya? Bingung beliau ini. Karena beliau ditanya, ada beliau seorang alim, beliau adalah ulama. Solusinya beliau apa? Pian hadir majelis ilmu, selesai. Hah? Kada ada obat, kada ada, pian hadir. Kada ada air, kada ada, pian hadir. Hadirlah fulan ini, singkat cerita, si fulan tadi ini besoknya hadir majelis ilmu. Ya, majelis Muhibbin, majelis Rasulullah, beliau hadiri ini di Buntok ini. Ya, beliau hadiri. Ketika dihadiri, tengah-tengah majelis, kepalanya makin pusing. Wah, nggak beres ini. Imam Abi Hasan Syadzili, ini salah ngasih ulun resep ini. Ini gimana nih, tengah-tengah majelis datang apa? Sakit kepalanya datang. Ya, dia tahan, beliau tahan. Selesai majelis, beliau bulik. Mungkin ulun yang salah katanya orang tersebut. Coba hadir lagi majelis. Ketika hadir majelis, tengah-tengah majelis, kumat lagi sakit kepalanya. Makin menjadi-jadi. Ya, ini ngawur ini. Kata orang Banjar ini meramput ini. Nah, Imam Abi Hasan Syadzili ini ngeramput, ngasih ulun resep ini salah ini. Mungkin besok mungkin ya, masih sangka baik aja. Besok hadir majelis lagi. Ketika hadir majelis lagi, kumat lagi tengah-tengah majelis. Makin pusing menjadi-jadi. Wah, ulun gak terima. Malam ini selesai majelis, ulun samperin ibu Abi Hasan Syadzili.
Selesai majelis dia samperin, Imam, ulun sudah turuti apa yang pian sarankan. Apa? Yang pian sarankan kan ulun harus hadir majelis ya. Terus kada kunjung sembuh-sembuh, kurang. Masih berapa kali? Masih 3 kali, kurang. Hadir majelisnya coba sebulan berturut-turut, selesai majelis, selesai sakit kepalanya. Ya sudah, beliau turuti 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai sebulan. Subhanallah, Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya. Kada divaksin, kada pakai masker, ya, kada ini, kada itu. Akhirnya apa? Allah Ta'ala kasih solusi. Berkahnya hadir majelis. Makanya orang kalau pengen sembuh hadir majelis, pengen solusi rizkinya lancar hadir majelis, pengen pahalanya dilipat gandakan oleh Allah hadir hudur majalisu ilmi afdalu min salat alf rakaah, wa afdalu min iyadati alfa marid, wa afdalu min tasyi'il janazah, wa afdalu min tasyi'in alaf janazah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, orang kalau hadir majelis itu lebih afdal daripada orang sholat berapa kali? 1000 rakaat. Dan lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang dan lebih afdal daripada ngelayat 1000 jenazah. Subhanallah, berapa kemuliaan yang sudah kita tahu manfaatnya orang yang rajin hadir majelis. Makanya itu sangat diperlukan bagi kita untuk mengecas diri kita, untuk semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang perlu ulun luruskan, hati-hati dengan pian hadir majelis. Apalagi sekarang banyak guru-guru dadakan. Betul apa kada? Tidak tahu asal usul belajarnya. Gurunya siapa, akhirnya mengajarkan kepada pian yang kada-kada. Akhirnya terjerumus dalam ajaran yang kada baik. Sekarang banyak masuk di pedesaan, apalagi di wilayah Kalimantan ini banyak orang yang mengajarkan tentang Nur Muhammad. Hati-hati. Saya bukan menyalahkan ilmunya, tapi akhirnya dampaknya banyak orang yang belajar tentang ma'rifat Nur Muhammad, banyak orang yang kada sholat. Kira-kira kalau orang kada sholat betul apa kada? Betul apa kada? Jadi kalau menemukan orang seperti ini, pian usir saja dari buntok. Ya. Karena kenapa? Ini menyesatkan. Hati-hati pian, bahaya ini. Ya. Orang itu pondasi awal adalah mempelajari tentang syariat. Rasulullah itu Pak, itu kakinya sampai bengkak. Ya, lintuhutnya jar orang Banjar itu. Tahu lintuhut pian? Apa lintuhut itu? Dengkul alias lutut. Kata wong Jawa itu dengkul. Dengkulin apa? Abu, bengkak. Gara-gara apa? Bukan gara-gara lari-lari pagi, bukan gara-gara sepedaan, tapi gara-gara apa? Sholat setiap malamnya 1000 rakaat. Sampai terkadang pun sajadahnya, surbannya yang dibuat untuk sholat itu basah karena banyak menangis kepada Allah, menangisi keadaan kita, menangisi dosa-dosa kita. Nabi Muhammad sampai Sayyidina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai suami ulun, cukup ini, engkau sudah diampuni dosa-dosamu, apalagi yang kau minta? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Afaman akuna abdan syakura.
wahai Aisyah, ulun pengen masih menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelas Nabi. Kok ada ini orang datang nggak tahu asal usulnya, ya, mengajarkan kita kada sholat, kada perlu sholat, sudah makrifat Nur Muhammad, sudah pian, sudah dekat, sholat cukup di dalam hati saja. Kada apa ini, hati-hati biar seperti ini. Ambil ilmu guru yang pian tahu bobot dan bibitnya, bibit bobot dan bubutnya, tahu betul pian asal usul nasabnya, ya. Alhamdulillah, ya, tanpa mengurangi rasa hormat para ulama yang lain, dewan guru di Majelis Muhibbin Majelis Rasulullah ini belum tahu asal usulnya. Siapa Ustaz apa namanya? Siapa nama pian ini? Ustaz Fikri Bunga sebenarnya udah nikah pian, mau nikah lagi? Oh kada, cukup satu, termasuk suami-suami yang sayang istri, ya. Ulun tahu nih asal usulnya. Beliau belajar lawan paman ulun, betul lah. Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus dulu sering juga datang ke wilayah Buntok. Beliau itu Habib Mustafa paman ulun itu. Habib Mustafa paman ulun dulu belajar di mana? Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, pendiri pesantren Darul Hadis, ya, Al-Muhaddis Al-Musnid yang hafal jutaan hadis, periwayat, bahkan orang-orang datang dari Mesir, dari Yaman untuk mengambil sanad daripada ilmu hadis beliau yang dikuburkan di Kota Malang, Jawa Timur, yang pesantrennya sampai sekarang masih makmur, yaitu apa? Darul Hadis. Beliau belajar dengan paman ulun, alhamdulillah. Atau dengan guru-guru yang lain yang pian tahu sanadnya. Jangan sampai dengan ada orang baru datang mengajarkan pian kada sholat, hati-hati, tinggalkan cepat. Bib, ulun pengen tahu saja, jangan kebawa pian nanti, ya, jangan. Lebih baik apa? Gak usah diikuti, pian hiraukan, kalau bisa pian usir dari desa pian. Bahaya ini, menyesatkan orang-orang sabar, menyesatkan orang-orang seperti ini. Wal iyadu billah min dalik. Mudah-mudahan Buntok dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulun berharap Majelis Muhibbin Majelis Rasulullah wilayah Buntok salah satu pelopor, salah satu majelis yang selalu mengajarkan ilmu syariat Nabi Muhammad SAW. Di majelis ini baca kitab apa guru? Safinatun Najah, ya kan, ilmu tentang fikih, bagus itu. Dulu belajar juga, ulun belajar tentang kitab Safinatun Najah, ya. Itu belajar di situ. Kalau pian ada waktu setiap Sabtu malam Minggu, ya, di rumahnya Ustaz Ma'mun, ya, pian datang, ambil berkahnya, bawa bukunya, bawa penanya, pian tulis, kemudian pian bulik, pian amalkan bagaimana sholat, bagaimana tentang sholat jamaah, bagaimana tentang sholat Jum'ah dan lain-lain, tentang puasa, sedekah. Apalagi sebentar lagi akan datang apa namanya, disunnahkan kita untuk menyembelih kurban. Bagaimana ada dari kita, mungkin ada yang umroh, ada yang haji, ada di situ pelajarannya haji. Seperti itu pian belajar, selesai. Yang mengajarkan pian yang tidak, hati-hati, takutnya menjerumuskan kita, wal iyadu billah min dalik, sehingga kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita belajar, hadir majelis ilmu adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan di milad yang kedua Muhibbin Majelis Rasulullah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang membantu hingga terlaksananya acara yang sangat mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang membantu secara harta, tenaga, pikiran. Dari mereka ada yang menjemput ulun dari bandara tadi ke Uyuhan, menjemput berapa jam, kemudian bulik juga berapa jam, nanti besok malam siang mengantarkan ulun lagi, ya kan, berapa jam yang dia harus tempuh, ya kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi semuanya. Juga Masjid Al-Munawwarah, ya, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepengurusannya, takmirnya, sekretarisnya, wakil takmirnya. Mudah-mudahan Masjid Al-Munawwarah selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin makmur masjidnya insyaallah.
Allah, semakin kita hadir dan semakin kita giat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo kita angkat tangan kita kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita berharap dan mengharap kepada Allah ta'ala, kita tundukkan kepala kita, hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga Allah ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita saling memaafkan satu sama yang lain di antara kita, sehingga dosa di antara kita, perasaan hasud, iri, dengki dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat acara yang sangat mulia ini, halal bihalal dan milad kedua muhibbin majlis Rasulullah SAW yang sangat mulia ini birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo sama-sama astaghfirullah. Ayo angkat suaranya.
Allah. Ilahilas. Ya Allah, angkat tangannya minta kepada Allah. Kami enggak tahan api neraka-Mu ya Rabb. Jauhkan kami dari api neraka-Mu. Tetesan air mata di dunia membuat kita bahagia di akhirat. Semakin kita banyak menangis di dunia membuat kita bahagia di akhirat. Tapi sebaliknya semakin kita banyak tertawa, hura-hura, semakin kita lalai dengan Allah membuat kita banyak menangis di akhirat. Mudah-mudahan jeritan doa kita, tangisan kita ketika saat ini ketika berdoa membuat kita bahagia di akhirat. Allah membuat kita kumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah di surga-Mu ya Allah, bersama anak-anak kami, saudara kami, orang tua kami, kerabat kami ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang bisa ulun sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini, kalau ada salah dari perkataan ulun, dari perbuatan ulun, kurang ajar, kurang sopan, kurang adab lawan guru-guru, para habaib, para syaraif, dengan orang-orang tua yang ada di sini, ulun minta maaf. Ulun manusia biasa. Doain ulun besok menuju ke Palangka, kemudian guling di hari Senin dapat selamat insyaallah. Ulun juga ulun doakan biar dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dengan selenggaranya acara yang sangat mulia ini, baik siapapun yang antum membantu hingga terlaksananya yang sangat mulia ini. Allah tahu nama-nama pian, siapa pian, Allah taala tahu, dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pihak masjid dan semuanya yang pian undangan datang di majelis ini, terima kasih banyak. Insyaallah mudah-mudahan diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti ulun rutinkan nanti hadir di majelis ini ya, setiap 2 bulan sekali kah atau sebulan sekali. Insyaallah kita bertemu lagi insyaallah dalam keadaan yang bahagia, yang senang insyaallah, seperti kita kumpul di dunia, kumpul di akhirat sampai dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. MC. Jazakumullah khairan katsiran. Kita sampaikan kepada Yang Mulia Al-Habib Ajilus bin Muhammad Al-Ajilus
yang telah menyampaikan Allah hasanahnya tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya mengobrol hasanah tadi dan juga pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon ampun dan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa rabbana bihamdika. Asyhadu